Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah kimia medisinal yang akan dipaparkan oleh kelompok 4 dari kelas A2 yang berjudul mengenai hubungan struktur aktivitas obat anti angina, vasodilator, dan juga hipertensi, yang mana nantinya akan dipaparkan oleh 9 pemateri pada video kali ini. Saya sebagai pemateri pertama, yaitu Dinda Pratiwi, akan memulai memaparkan materi pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah mengenai obat anti angina. Jadi obat anti angina sendiri itu merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah dan juga mengobati dari suatu gejala dari angina pectoris. Nah, di mana yaitu suatu keadaan rasa nyeri hebat di dada yang disebabkan ketidakseimbangan dari persediaan dan juga permintaan oksigen pada miokardinan. Nah, karena akibat dari ketidakseimbangan dari pasokan oksigen itu, sehingga adapun tujuan dari obat anti angina sendiri ini adalah untuk mengatasi atau mencegah dari suatu serangan akut dari angina pectoris. Yang kedua adalah pencegahan dari jangka panjang dari angina tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai dari tipe-tipe angina. Jadi tipe-tipe angina sendiri ini dibagi menjadi ada 3, yaitu ada angina klasik, ada varian, lalu ada angina yang tidak stabil. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai perbedaan-perbedaan dari ketiga tipe ini. Yang pertama itu mengenai angina klasik, yaitu biasanya itu terjadi pada waktu ketika olahraga atau ketika suatu emosi itu memuncak, sehingga dia tuh serupa keadaannya yang ditimbulkan dengan ischemia or kardinal sementara. Lalu yang pada kedua itu pada tipe angina dari varian. Jadi di sini angina varian itu terjadi ketika saat masa istirahat yang disebabkan oleh dari penguraian dari episodemik pemasokan dari oksigen dari miokardinal tersebut karena spasma arteri koroner. Lalu yang ketiga sendiri ada angina tidak stabil. Jadi angina tidak stabil di sini itu ditandai dengan meningkatnya suatu frekuensi dan juga lamanya dari serangan angina tersebut. Nah, obat-obat anti angina ini memiliki cara kerjanya, yaitu cara kerjanya yang pertama adalah dia akan menurunkan kebutuhan ataupun juga kinerja jantung akan oksigen, yaitu dengan cara dia itu akan menurunkan kerja dari jantung. Lalu yang kedua itu dia akan melebarkan dari pembuluh darah koroner sehingga nanti itu akan memperlancar dari sirkulasi atau aliran darah. Yang ketiga itu obat anti angina dari kombinasi keduanya, yang mana dia akan mencegah maupun juga dia meringankan serangan dari serangan akut angina, yang dimana itu digunakan obat dari turunan nitrat. Lalu untuk pencegahan jangka panjang di sini akan digunakan juga turunan nitrat yang berbentuk oral ataupun juga setempat. Nah, pada golongan beta blocker dan juga antagonis kalsium itu juga bisa dapat digunakan. Jadi sehingga obat ini itu dapat mengurangi dari kebutuhan oksigen jantung dan juga dia akan meningkatkan dari pemasukan oksigen. Mungkin itu saja dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya Nuraini akan melanjutkan materi dari saudari Dinda Pratiwi. Golongan obat antiangina. Golongan obat antiangina terbagi menjadi 3. Yang pertama, turunan nitrat dan nitrit. Mekanisme kerja turunan nitrat dan nitrit yaitu turunan nitrat dan nitrit bekerja terutama pada bulu vena kapasitansi. Mula-mula, turunan ini membentuk radikal bebas nitrit, oksida atau NO reaktif. Kemudian berinteraksi dengan mereduksi gugus SH, enzim guanilat, siklase sehingga enzim menjadi aktif. Contohnya, amil nitrit, etritil tetranitrat, gliseril trinitrat, isosorbit 5 mononitrat, isosorbit dinitrat, dan pantieritol tetranitrat.
Gliseril titrinitrat merupakan obat pilihan untuk mencegah atau meringankan serangan angina akut dan mencegah jangka panjang angina klasik. Pentairitritol tetranitrat digunakan untuk mencegah atau meringankan serangan angina pectorik. Isosorbit dinitrat digunakan untuk mencegah atau meringankan serangan angina akut dan pencegahan jangka panjang angina klasik. Senyawa pemblok beta-androgenik. Obat pemblok beta-adrenergic atau beta-blocker dapat meningkatkan secara terpulihkan beta reseptor yang terdapat pada jantung, arteri dan arteriola otot rangka, bronki, hati, ginjal, dan lain-lain. Jaringan yang berhubungan dengan aktivitas terhadap jantung adalah reseptor beta-1. Beta-blocker efektif untuk meningkatkan angina klasik, sedangkan terhadap angina varian, efeknya tidak teratur. Pada pengobatan jangka panjang, beta-blocker dapat menurunkan kematian akibat serangan jantung akut. Efek samping yang ditimbulkan oleh beta-blocker antara lain mual, diare, kelesuhan, dan kelelahan. Efek samping pada kardiovaskular antara lain adalah paya jantung kongesif, bradikardia, hipotensi, pemblokan jantung, dan parestesia. Selanjutnya, berdasarkan keselektifan terhadap jantung beta-blocker dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, selektif memblok reseptor beta-1. Contohnya, acebutolol, atenolol, dan metoprolol tartat. Sedangkan yang kedua yaitu bekerja memblok reseptor beta-1 dan beta-2. Contohnya, alepronolol, karteolol, propanolol, nadolol, exprenolol, dan pindolol. Bisa kita lihat pada slide berikut adalah contoh struktur obat. Yang ketiga yaitu antagonis kalsium membran. Antagonis kalsium membran menghambat secara selektif pemasukan ion kalsium luar sel ke dalam membran sel miokardial melalui saluran membran. Golongan ini selektif untuk pengobatan angina pectoris karena stres dan angina varian. Beberapa di antaranya juga digunakan untuk pengobatan aritmia jantung tertentu dan hipertensi. Efek samping yang ditimbulkan antara lain takikardia atau brakikardia, sakit kepala, lesu, lelah, mual, pusing, hipotensi, kram kaki, gangguan lambung, dan reaksi dermatologis. Baiklah, di sini saya atas nama Nurul Ela Khalifatul akan melanjutkan materi dari Nur Aini. Materi yaitu mekanisme kerja antagonis kalsium membran. Antagonis kalsium membran dapat menimbulkan efek oleh interaksi dengan reseptor khas. Kerja utamanya adalah menghambat pemasukan ion kalsium luar sel melalui saluran membran kalsium ke dalam sel. Karena ion kalsium mempunyai peran penting dalam memelihara fungsi jantung dan jaringan otot polos vaskular. Mekanisme kerja yang lain adalah menghalangi secara selektif penyebab konstruksi dengan merangsang postsinaptik reseptor beta-2 dalam bulk vaskular, atau secara langsung menunjukkan efeknya pada jaringan miokardial. Berdasarkan struktur kimianya, antagonis kalsium membran dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu turunan alkalarilamin, turunan faldehydropidin, turunan piperizin, dan turunan verampamil. Turunan alkalarilamin contohnya diabesan HCl dan bensiklan hidrogen fumarat. Yang pertama, dithiazem HCl, ditikor, vermabes, dan herbeser digunakan sebagai antihipertensi, kadang-kadang dikombinasi dengan obat diuretik. Diltiazem diaborsi dengan cepat di lambung. Dengan pemberian secara oral, kadar plasma secara tinggi obat dapat dicapai dalam kurang lebih 3-5 jam dengan waktu proeliminasi kurang lebih 5 jam dengan dosis 60 mg.
Baik, perkenalkan nama saya Wauda Intan Haryani. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri selanjutnya, yaitu Nurul Ella Khalifatul Aziz, mengenai tentang turunan fenildihidropiridin. Adapun contoh dari turunan ini yaitu yang pertama itu yaitu fenolidipidin atau plendin monobal, adalah antagonis kalsium dengan masa kerja panjang. Felodipin digunakan untuk pengobatan semua tingkat hipertensi, dapat menghambat atau menyebabkan relaksasi otot polos anteriola dengan derajat keselektifan tinggi. Pada dosis terapi felodipin tidak menunjukkan efek langsung terhadap kontraksi jantung. Felodipin diabsorpsi dengan cepat dalam lambung. Pada pemberian secara oral, penurunan tekanan darah diamati setelah 2 jam dan efeknya berakhir setelah kurang lebih 24 jam. Dosis oralnya itu 5-10 mg. Yang kedua ada nicardipin HCl atau Loxane SAV-CART, adalah antagonis kalsium yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan angina pectoris kronik dan pengobatan hipertensi yang ringan dan moderat. Nicardipin dapat menimbulkan relaksasi otot polos arteri, perifer, dan koroner. Nicardipin diabsorpsi dengan cepat dan sempurna dalam lambung. Dosis oralnya itu 20-40 mg. Yang ketiga ada nifedipin atau koronipin, adalah antagonis kalsium yang digunakan untuk pencegahan dan pengangkatan angina pectoris dan pengobatan hipertensi. Obat ini menimbulkan relaksasi otot polos arteri perifer dan koroner. Nifedipin ini diabsorpsi dengan cepat dan hampir sempurna, yaitu 90% dalam lambung, kurang lebih 95%-nya terikat oleh protein plasma pada pemberian secara oral. Kadar darah tinggi obat dicapai dalam 20-45 menit. Waktu parunya itu 2-5 jam dengan masa kerja kurang lebih 8-12 jam. Dosis oralnya itu 10 mg. Yang keempat nimodipin atau nimotop, adalah antagonis kalsium yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan kekurangan iskemik neurologis yang disebabkan oleh vasospasma cerebral karena pendarahan subarachnoid. Nimodipin diabsorpsi dengan cepat dan hampir sempurna dalam saluran cerna. 97-99% terikat oleh protein plasma. Pada pemberian secara oral, darah tertinggi obat dicapai dalam 0,6-1,6 jam. Waktu parunya yaitu kurang lebih 1,1-1,7 jam dan berakhir setelah 5-10 jam. Dosis oralnya itu 60 mg. Dosis intravena infus 10 mg dan 50 ml. Dosis awalnya itu 0,51 mg per jam. Sesudah 2 jam ditingkatkan sampai 2 mg per jam. Yang kelima, amlodipin, adalah antagonis kalsium yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan hipertensi. Amlodipin menimbulkan relaksasi otot polos vaskular serta diatasi arteri, perifer, dan koroner. Amlodipin diabsorpsi dengan baik dalam saluran cerna, kurang lebih 97,5% terikat oleh protein plasma. Pada pemberian oral, kadar darah tertinggi obat dicapai dalam 6-12 jam dengan waktu parunya eliminasi kurang lebih 35-50 jam. Dosis oralnya 5 mg. Yang keenam yaitu nifaldipin, adalah antagonis kalsium yang dengan masa kerja panjangnya. Dosisnya itu 8 mg. Selanjutnya yaitu lapidipin, adalah antagonis kalsium yang sangat paten dengan masa kerja panjang. Dosisnya itu 4 mg. Lanjut pada hubungan struktur dan aktivitas. Bagian struktur yang penting untuk
aktivitas adalah yang pertama itu cincin dihidropiridin. Yang kedua, atom N sekunder dalam cincin yang tidak bermuatan pada pH fisiologi. Dan yang ketiga, substituen yang misalnya gugus fenil pada posisi 4 cincin heterosiklik. Gugus nitro dan ester kurang penting untuk aktivitas turunan piperazin. Contohnya yaitu sinarizin dan flunarizin. Dan turunan verapamil. Pada turunan verapamil contohnya yaitu verapamil HCl, tiapamil, valiamil, dan metoxiverapamil HCl. Hubungan struktur aktivitasnya yaitu satu bagian struktur yang penting untuk aktivitas dari turunan dari verapamil adalah kedua cincin benzen, meskipun dapat diganti dengan cincin heteroaromatik seperti pada valiamil dan gugus amino tersier yang bermuatan pada pH fisiologis. Yang kedua, gugus isopropil dan substituen pada cincin aromatik kurang penting untuk aktivitas, meskipun posisi pada cincin dapat mempengaruhi potensi. Potensi substituen pada cincin kiri mempengaruhi potensi secara bermakna, sedangkan pada cincin kanan tidak berpengaruh. Pada cincin kiri, substituen pada posisi meta memberikan aktivitas terbaik, sedangkan substituen pada posisi para akan menurunkan aktivitas karena memberikan pengaruh halangan ruang pada proses interaksi obat. Baik, yang ketiga yaitu bentuk isomer eptiklevo lebih aktif dibandingkan isomer dextro. Verapamil HCl isoptin digunakan untuk pengobatan angina varian terhadap angina klasik. Efikasinya merupakan nifedipin, yaitu dapat mengurangi frekuensi serangan angina. Verapamil juga efektif untuk pengobatan aritmia dan hipertensi yang moderat, mencegah migrain dan infark miokardial. Verapamil diabsorpsi hampir sempurna dalam saluran cerna. Ketersediaan hayatinya rendah, kurang lebih 20-35%. 90% obat terikat oleh protein plasma. Pada pemberian secara oral, kadar darah tertinggi obat dicapai dalam 0,6-1,6 jam dengan waktu paro yaitu 3-6 jam. Dosisnya 80 mg. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Langsung saja saya Novita Mayangsari akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya tadi. Pada slide kali ini saya akan membahas apa itu vasodilator. Vasodilator ini adalah suatu senyawa yang dapat menyebabkan vasodilatasi buluh darah. Efeknya itu biasa akan ditunjukkan terutama pada bagian pembuluh darah jantung ataupun pada bagian tertentu dari sistem vaskular. Next, pada slide berikutnya ada mekanisme kerja dari vasodilator. Setelah tadi saya membahas apa itu vasodilator, maka sekarang kita harus mengetahui juga bagaimana mekanisme kerja dari vasodilator ini. Vasodilator akan bekerja dengan menurunkan tonus otot polos vaskuler sehingga akan terjadi dilatasi arteri dan vena. Pada gambar akan terlihat bahwa sisi reseptor khas untuk nitrat dan nitrit, senyawa pemblok beta-adrenergic dan natrium titroprusid itu akan menimbulkan efek vasodilatasi melalui sisi vasodilator yang umum. Papaverin, teofilin, dan turunannya juga akan menghambat enzim fosfodiesterase atau FDA yang akan mengubah molekul adenosina monofosfat siklik menjadi bergugus 5 adenosina monofosfat.
Kemudian ada asam etakrinat yang akan mencegah vasodilatasi oleh turunan nitrat, beta blocker, turunan papaverin, teofilin, dan natrium titroprussid pada sisi vasodilator. Kemudian relaksasi otot polos akan terjadi sebagai akibat dari peningkatan kadar siklik adenomonosina-fosfat di dalam sel karena peningkatan aktivitas katalitik enzim adenilat siklase. Enzim ini itu diaktifkan oleh beta blocker yang berinteraksi dengan beta adrenoseptor pada membran otot polos. Kemudian ada obat vasodilator yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada vasodilator koroner, vasodilator sistemik, serta vasodilator cerebral dan perifer. Vasodilator koroner dan sistemik ini juga biasanya digunakan sebagai obat anti-angina. Kemudian untuk mekanisme kerjanya serupa dengan obat anti-angina juga. Baik, selanjutnya obat vasodilator dibagi menjadi 3. Yang pertama vasodilator koroner, yang kedua vasodilator sistemik, dan yang terakhir vasodilator cerebral dan perifer. Vasodilator koroner digunakan untuk pengobatan payah jantung kongstruktif kronik yang sulit disembuhkan dengan cara mengembangkan fungsi miokardial tanpa meningkatkan kebutuhan energi. Selanjutnya vasodilator sistemik. Vasodilator sistemik atau vasodilator umum adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek vasodilator pada semua bagian sistem peredaran darah, contohnya amil nitrit dan nikarvardial dan yang lain. Selanjutnya vasodilator cerebral dan perifer. Obat golongan ini dapat menimbulkan dilatasi buluh, darah, kulit, dan otak. Walaupun melalui mekanisme kerja yang berbeda, senyawa dapat mengurangi tonus otot polos vaskuler sehingga meningkatkan aliran darah perifer dan cerebral. Baik, saya Fitri. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian hipertensi dan jenis hipertensi. Nah, hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi, di mana kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Hipertensi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer, penyebab terjadinya hipertensi ini pada orang dewasa tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Nah, yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena alami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi jenis ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Terima kasih, sekian dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, faktor-faktor resiko hipertensi. Yang pertama itu memiliki usia di atas 65 tahun, sering mengkonsumsi makanan tinggi, garam berlebihan, alami kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang mengkonsumsi buah dan sayuran, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga. Ketujuh, mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein. Kedelapan, memiliki kebiasaan merokok. Kesembilan, banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Stres juga merupakan salah satu faktor risiko hipertensi dan juga alami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Baik, selanjutnya pengobatan hipertensi. Pengobatan hipertensi, obat-obat yang umumnya diberikan kepada para pengidap hipertensi antara lain obat yang mengandung kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan memperlebar pembuluh darah, obat penurun kadar darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri terakhir, Elvina. Saya persilakan.
Saya akan melanjutkan materi dari Laude Andika Nonovan. Langsung saja, pengobatan hipertensi. Terapi hipertensi umumnya harus berdasarkan pada efektivitasnya dalam mengurangi morbiditas, mortalitas, keamanan, biaya, dan faktor resiko yang lain. Pilihan awal tergantung pada tingginya tekanan darah dan adanya kondisi khusus tertentu yang akan mempengaruhi pemilihan obat atau sampling. Kebanyakan pasien dengan hipertensi stadium 1 harus diperlakukan awalnya dengan diuretik thiazid, angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin 2 reseptor blocker, dan kalsium channel blocker. Terapi kombinasi dianjurkan untuk pasien dengan stadium 2 penyakit dengan salah satu golongan diuretik tipe thiazid, kecuali kontradiksi ada. Ada 6 indikasi pada obat golongan antihipertensi golongan tertentu menunjukkan manfaat untuk penyakit lain. Diuretik, ACE inhibitor, ARB, dan CCB adalah agen utama yang diterima sebagai lini pertama pilihan terapi berdasarkan data hasil menunjukkan resiko kardiovaskular. Selanjutnya, pencegahan hipertensi. Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu: pertama, mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran. Kedua, batasi asupan garam menjadi kurang dari 5 gram setiap hari. Ketiga, kurangi konsumsi kafein yang berlebihan. Keempat, berhenti merokok. Kelima, berolahraga secara teratur. Keenam, menjaga berat badan. 7, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. 8, membatasi asupan makanan tinggi lemak jenuh. 9, menghilangkan atau mengurangi lemak trans dalam diet.